Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kuliah, yaitu dengan topik analisa data elevation model, rasio nasional, kontur lereng, hillside, dan wilayah ketinggian. Maaf, belum di-share nih. Nah, ini kita akan sehubungan dengan adanya gempa ya kemarin. Nah, jadi ada beberapa data yang memang kita bisa jadikan perpetaan yang mendukung hal tersebut terkait dengan geografi fisik. Nah, di sini nanti akan kita membuat data elevation ketinggian, kemudian kontur, ya, garis ketinggian, ada lereng, ada hillside, ya, bayangan bukit nih, kemudian ketinggian. Hmm, Semuanya didapatkan dari ini data Demnas, tapi sudah diambil ya, sudah sajikan, tinggal dipakai saja. Nanti kita buat kontur menggunakan data raster. Nah, ini sekarang kita menggunakan data raster. Sebelumnya kita menggunakan data vektor. Kalau vektor itu hanya garis, poin, dan poligon. Kalau raster ini pixel-pixel. Kita belum pernah mencobanya untuk yang raster. Ya, hari ini kita coba raster. Ini untuk kemiringan, nanti kita akan buat ini. Data landai curam terjang, wilayah ketinggian juga nanti akan kita buat di sini. Hmm, Kemudian kita membuat wilayah tergenang dan terdampak tsunami. Ini dia, tergenang dan rawan tsunami, tidak rawan tsunami. Nanti kemudian terakhir kita membuat 3D view, 3 dimensi. Dengan terlebih dahulu kita meng-plugin atau menambahkan aplikasi ini, QGIS 3G, 3Gs. Baik, langsung saja kita eh, melakukan praktikumnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita new project, kemudian kita save terlebih dahulu um, projectnya ya. Anali Kita beri nama analisa data raster. Ini analisa data raster. Setelah itu kita keluarkan ya, data-data yang kita ingin butuhkan. Ini ada 3 ya. Ini dia. Inilah bentuk data raster ya. Jadi dia kalau kita uh, perhatikan lagi atau kita detailkan lagi nih, dilihat lebih jelas, lebih zoom lagi, yang besar lagi. Itu dia terdiri dari pixel-pixel. Baik. Selanjutnya nanti kita akan simbologi terlebih dahulu ya. Kita ada simbologi terhadap ininya dahulu nih, administrasi ya. Eh, jadi kita hanya butuh garis-garisnya saja, garis garis tepinya ya.
Oke, simbologi benar di simple file. Solid ini kita uh, no brush, jadi kita buat hollow saja. Tengahnya tidak ada, tapi hanya garis-garis pinggirnya saja. Kemudian ini kita warnanya merah, ya. Oh ini. Kemudian ini kita, ya coba lihat. Ya benar. Oke, dan kemudian kita lanjutkan lagi dengan membuat simbologi ini. Demnas ini yang kita buat. Kita akan membuat simbologinya, tapi secara temporary terdahulu, belum secara permanen. Kita buat konturnya terlebih dahulu. Garis kontur, garis ketinggian. Sama, kita single band run, apa, single band, ini di simbologi. Single, ini, atau ini kontur ya, kontur, maaf. Ya, kontur. Ininya kita jangan terlalu besar ya. 25 saja. Ininya 25 dan ini 100 kontur intervalnya. Ininya indeks kontur intervalnya 100 saja. Nah, nah ini dia. Jadi sudah, nih kita lihat. Nah ini kok ini kontur ya, garis-garis konturnya. Garis kontur itu garis garis apa? Garis ketinggiannya. Nah, baik. Selanjutnya ini sudah ya. Tapi ini kan masih oke ini oke. Ini masih temporary. Kita menginginkan yang permanen ya. Maksudnya yang ini belum bisa di save. Nah, ini. Nah, kita membuat yang permanen atau yang kita bisa save filenya. Dia ini karena ini masih garis ya, berarti dia masih menjadi vektor nih, data, iya vektor lain kan. Selanjutnya kita akan membuat kontur ya dengan yang permanen ini kita dari sini toolbox ini atau processing ini ya sama aja di sini toolbox atau di sini toolbox. Nah ini kemudian di GDA ini. Hmm. Atau kalau tidak ada kita tulis saja kontur. Nah di sini dia di raster extension. Nah di sini kontur. Ini kita klik ya ini Cianjur Cianjur ya karena sekarang kita sedang gempa nih jadi kita temanya tentang hmm, ya konturnya ini 25 ya. Terus kalau yang lainnya tidak, nanti langsung kita save saja.
Oke, langsung saja kita save. Ini jadi tidak temporer lagi. Langsung saja. Kontur yang ya kontur saya sampai run. Ya berhasil ya. Kalau tidak ada merahnya itu berarti berhasil. Ya, Pi, ini kita menunggu ya karena tergantung masing-masing laptopnya, spek laptopnya ya bisa cepat, bisa juga lambat ya. Nah, sudahlah, sudah jadi nih kita ini. Ya, inilah eh, peta kontur ya. Nih, baik. Selanjutnya kita akan buat, ya, ini kan kontur sudah ya. Nah, peta kontur sudah. Nanti kita akan buat hill shade ya. Ya, kita akan buat hill shade. Seperti apa shade? Coba kita lihat nanti. Ya, bisa terbayang nanti. Hill shade kan bayangan bukit ya. Nanti kita lihat sini. Kita buat temporarinya terlebih dahulu. Temporary yang di simbologinya kita rubah. Tadi kan contour, sekarang hillshade. Nih dia, hillshade. Nah ini biarkan saja, karena ini temporary. Apply, kita lihat. Oke, ini karena ada konturnya kita. Nah ini dah, hillshade ini. Ini seperti ini hillshade. Nah, kemudian ini kan masih temporary, sedangkan kita inginnya yang permanen. Makanya kita ini kan di sini, di processingnya. Hillshade. Ya, bisa di sini atau di sini ya. Hillside. Di raster sini, analisis, hillside. Ini dia, hillside. Sama sih seperti sini ya. Ini Demnas yang lainnya sih tidak perlu dirubah ya. Tapi kita apa? Kita save dulu. Langsung kita save saja. Ini default saja semuanya biarkan. Hillside ya. Nah ini, hillside. Ya, filenya TIFF berarti ini data raster. Kita run, nanti dia akan membentuk file tersendiri yang berbentuk raster untuk yang khusus yang health set saja. Ini dia health set. Nah ini, coba kita lihat aja nih perbedaannya di mana. Nah dia lebih itu ya. Ini kan hanya masih halus ya nih. Nah itu udah mulai lebih lebih banyak ininya, lebih teras apa lebih tajam gitu ya. Health set sini. Baik, health set sudah. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi hmm, dengan analisa berikutnya ya.
Terus bisa kita lihat juga di sini ya. Nah ini 1 sampai 255. Tapi tidak terlalu ini sih kalau itu. Ya, selanjutnya kita analisis slope. Ya, slope itu ini dia kemiringan ya. Datar sangat datar. Jadi bentang alamnya ini atau datarnya ini ada yang datar landas agak curam-curam. Nah di Cianjur ini semuanya ada ya. Karena tadi ada dua apa kita bentuk bentang alamnya tuh memungkinkan untuk semua ada gitu. Kita lakukan di raster ini, kemudian ya misalnya analisis slope ini dia. Nah ini dia. Kita gunakan yang Demnas. Nah bisa juga ini gini. Ini kalau kemiringannya diekspresikan dengan persen ya, bukan dengan derajat. Ya, karena kita pakai derajat, ini kan derajat, jadi nggak usah dipilih, jadi udah langsung otomatis di derajat kemiringan. Karena sebenarnya derajat itu lebih banyak memang satuannya kemiringan ya. Eh, dalam ini kemiringan berapa persen ya derajat. Kemiringan slope. Oke, kita ini aja dengan slope aja. Slope ya kemiringan. Heran. Nanti akan muncul sini file baru dengan nama slope atau dia kemiringan. Kemiringan lereng ya maksudnya. Yang dalam satuannya derajat. Kalau tegak sekali itu berarti 90 derajat. Oh, curam. Sudah ini dia. Nah, ini rasanya sudah nih. Seal set tadi sudah. Ini emang slope-nya ya. Seperti ini slope-nya. Kita lihat nih 0 sampai 64 dia. Ininya kemiringannya ya. Nanti kita akan buat dia berdasarkan kepada kriteria ya. Ini. Jadi memang ini derajatnya ini 0 sampai 65 nih ya. 64,9 tuh 65 lah. Nanti kelas lerengnya nih kita akan buat semuanya karena dia ada ya.
Nanti di sini nih, nih kita buat kelas kelaringannya ini nih di sini. Selanjutnya adalah kita membuat ini nih slop ya, pakai yang raster reclassify. Oke, reclassify. Kita sini classify. S-nya dua. Classify. Nah, nih, classify table. Oke, di sininya slope ya benar. Ininya biarkan. Nah, ini nih, tabel ini nih. Nah, inilah. Kita kan ada berapa tadi nih? Ada 8 ya. Ada 7. Data ini semuanya kita akan buat 0, 2, 2, 4, 7 sampai dengan di sini kan kita 65 ya. 6-nya di atas 55 ya benar ada. Jadi kita buat saja ini ada 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Di sininya kita tulis saja minimal kan 0 sampai 2. Ini 1 ya. Nilainya 1. Ini kan sampai 7 ya. Tuh, 2. Ya. Ini nilainya nih. Scoringnya. 7. Nah, berapa ke lerengannya nih? 2, 0 sampai 2 derajatnya. 2 sampai, coba kita lihat di sini. 2 sampai 4. 4 sampai 8 kalau nggak salah. Iya, 8, 16. 8 sini 16. 16, 35. 16, 35. 35, 55. 35, 55. Berarti 55, 65. 65 ini yang kelas 7 ya. Bukan. Value-nya 7. Ini udah, kemudian ini oke dulu ya. Kalau ada kelebihan atau kita mau menghapus pakai yang ini. Kalau keseluruhan ini. Ya, oke, terus kita langsung save aja. Kemiringan lereng. Nah, kita run. Ini kelasnya ya, atau skornya itu. Atau peringkatnya itu. Derajatnya 0 sampai 2, 2 sampai 4 ini semuanya. Sampai dengan yang 7 nilainya.
Ini prosesnya tergantung laptop masing-masing ya. Nah, ini sudah ada close. Ini sih. Nah, ini dia. Sudah 0 sampai 7. Kalau ini kan tadi awalnya kan 0 sampai 0. Itu sudah reclass. Sudah dikelaskan yang baru 0 sampai 7 ini. Selanjutnya kita membuat simbologi. Properties atau klik dua. Ya. Klik 2 kali. Baik, ini di render 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 type-nya kita pseudo color ya. Ininya 0,7 ya benar. Kemudian ini linear yang kemudian ini kita pilih yang equal. Kalau continuous itu nyambung terus ya. Kalau equal interval nih, ini kita bisa rubah kelasnya. Kalau yang continuous nggak bisa nih. Kita pilih yang equal ya, karena kita punya kelasnya 7. 7. Nah, 7 kelas. Yang warnanya ya, kita pilih yang reds. Nah, ini reds tadi ya. Nih, untuk yang ini ya. Oke, ini kita lihat semua di sini adanya nih. Data lah sangat landai-landai, agak curam-curam-curam terjal ini. Ya kan? Kelas 1 sampai dengan kelas 7. Nah, kita ini datar, sangat landai. Landai agak curam. Curam, sangat curam. Terjal. Ini sudah ada klasifikasinya ya. Nggak sembarangan, udah ada standarisasinya. Terjal, oke. Apply. Nah, oke. Ini dia. Ini udah sampai yang paling ini landai yang ini nih. Kalau yang hitam-hitam ini udah terjal gitu ya. Selanjutnya kita mau mengklik dulu ya.
Sekarang kita bikin wilayah rawan tsunami. Hmm. Nanti kita klik yang ini ya. Ini nih, kita klik yang kita hanya butuh yang administrasi ini ya. Di kecamatan-kecamatan ini aja nih. Yang hitam-hitam ini apa? Pemukimannya. Yang kita mau membuat ini saja nih, rawan bencana di kecamatan-kecamatan ini. Tapi selebihnya kita mau flip dulu. Ini raster, extraction, ini by max. Ya ini. Oke, di sininya Demnas nih. Sedangkan yang ininya nih yang mau dipotong administrative clip. Kemudian ini CRS-nya ini, CRS-nya ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini nih. Hmm, UTM kan 32748. Enggak, ini di unchecklist dulu. Nah, 32748 ini. Kalau nggak ada tulis aja 32748 gitu. Ini klik udah. Ini juga sama. Unchecklist dulu. Kemudian ini kalau udah ada ya udah langsung. Nah, habis itu jangan lupa oh ya kita save ya. Klik. Oh, Demnas AOI tulisannya Demnas AOI. Oke. Ya, kita run. Finish ya. Oke, close. Nah, ini dah. Demnas AOI ini kita. Nah, ini saya kita udah klip, kita udah ambil ini aja. Nah, karena kita mau buat peta rawan di sini nih. Iya nih. Iya. Nah, sama kita simbologi lagi. Ini ya, dia properties atau klik dua kali kan. Nah, ini single band pseudo color. Ininya apa? Sama red yang tadi ya. Oh, ya enggak, ini nanti karena kita pakai yang kita pakainya mau buat ini kan kemiringan ya. Nanti kita ada buat rawan tsunami ini. Nanti ada ininya kita buat apa simbolnya. Oke, sini itu udah tetap ini new create new color red. Ya, ini yang CPT City. Ya, oke. Nah, pilih yang topografi elevation ketinggian. Oke. Nah, jadi akan ada ininya dia. Ketinggiannya ya, elevationnya.
Kalau udah oke, apply oke. Terus sini kita change opacity ya. Klik kanan yang sebatas 50% aja. Iya. Setelah itu jadi hillsetnya muncul. Kalau udah oke, play oke. Nah ini dia. Dimnas AOI ini dia. Selanjutnya kita membuat wilayah tsunami-nya nih dengan pakai raster kalkulator nih, pakai hitung-hitungan ya. Raster kalkulator ya. Yang pakai seperti di sini nih sudah ada. Hmm. Kan udah. Nah, ini udah bukan yang ini. Nah, ini Demnas AOI kurang dari 30 ini 0 sama 0 ditambah nih lebih dari 30 sama satu ini 30 meter maksudnya tsunami dikurang 30 dia tidak rawan kalau yang di atas 30 itu rawan tergenang dan rawan tsunami. Ini aja. Input dia boleh diinput dulu biar nggak lupa. Wilayah ketinggian tsunami. Wilayah ketinggian tsunami ya. Hmm. Terus nih kita ini buka buka turun ekspresinya. Demnas AOI ya. Demnas AOI kan tadi file kita kan ini Demnas AOI terus kurang dari 30 tutup kurung hmm, 0 0 ya tambah ke kurung lagi ini Demnas AOI lebih besar 30 tutup kurung ini bintang satu ya, ya. Skor satu dia maksudnya. Ini satu. Kalau sudah, ini kan dari saya udah, ini ada, ini, nah oke.
Nah, itulah dia wilayah ketinggian tsunami ini. Oh, satu. Jadi semakin hitam nih, semakin rawan di sini nih. Rawan tsunami. Nanti kita simbologi ya. Warnanya biar nggak hitam gitu. Kita simbologi. Klik dua kali atau sudah color. Ini kan 0 sama 1 aja. Ini ya benar udah red. Ini kita cuma hanya dua kelas. Ya, ini tergenang dan rawan tsunami. Dan rawan tsunami. Kalau yang ini tidak rawan tsunami. Maksudnya wilayah yang tidak rawan tsunami. Hmm. Kalau udah kita save ya. Hmm. Atau bisa juga kita ganti di sini nih. Tergenangan kita ganti dengan biru warnanya. Biru-biru laut ya. Nah, ya kalau yang ini atau opacity-nya 0 bisa juga. Nah, 0. Oke, kalau udah. Nah, tuh. Jadi yang biru-biru ini nih, nah ini nih rawan tsunami. Ini yang putih ya. Yang putih di sini, cuma nggak kelihatan ya. Ini, semakin tidak rawan yang biru ini rawan. Yang ini yang nggak rawan. Yang pemukimannya nih.
Diganti merah aja deh. Nah itu merah-merah. Kalau dikecil jadi hitam ya. Padahal dia merah. Selanjutnya nanti kita akan buat 3 dimensi. Sekarang kita akan buat 3 dimensi ya. Tapi kita plugin terlebih dahulu. Hmm. Ketik QGIS QGIS 2 3JS. Nih, Q-nya kecil. QGIS 2 3JS ini. Kalau udah install ya. Kalau Bapak udah install ya udah. Kalau kalian install, klik install. Kalau udah install dia nanti tandanya ini muncul. Nanti dia akan muncul di sini tandanya. Nah, ini dia. Ini kita plugin dulu ya. Udah plugin, udah kita masukkan ini. Setelah ini kita pencet ini atau di processing sama aja. Ya di web ini. Nih, exporter to JS. Nah, inilah kita akan membuat 3J ini sudah mau selesai. Ya, tampilan seperti ini nih tuh. Flatland, ya. Flatland. Oh, bagus kan? Terusnya Demnas ini Cianjur. Oke.
yang kita mau tampilkan ya. Bisa pakai scroll aja, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, gitu. Oh iya, kita belum ini. Em, di sini nih kita belum menampilkan. Ini kan ada lautnya ya. Kita belum menampilkan ininya. Oke, di sini nih. Nah, apa namanya? Base map, base mapnya kita Google Street Map. Nah, Street Map, open Street Map. Nah, ini biar ada lautnya. Oke, coba kita lihat di sini. Berarti yang tadi ya. Nah, ini kan ada lautnya kan. Ini enggak. Nah, nah, nanti kita ingin tiga dimensi kan. Kita naikkan ini kan gunung. Sebagaimana gunung kan dia tinggi berarti. Ini kita bisa putar ya. Oh, kita bisa putar naik turun, putar-putar bisa. Pakai ini aja mouse di ini. Tapi ini belum tinggi ya, nanti kita tinggikan. Ini kan masih datar. Padahal kan dia tinggi kan. Nanti cari angle atau view yang bagus. Pakai skin setting. Nah, ini ketinggiannya nih, ketinggiannya kita 5 ya. Kalau terlalu tinggi juga jelek. 5 aja. Nah, nanti dia naik. Butuh waktu. Oke, itu masih proses. Ya. Nah, ini dah. Dia udah naik nih. Oh, kan? Udah naik kan? Wah, bagus kan? Ini lautnya, ini yang biru tadi rawan tsunami nih. Yang ini enggak nih. Wah, bagus kan? Nah, ini kan tinggi, daerah sini tinggi nih. Kalau ada tsunami ini rawan ini. Kalau sini udah nggak tinggi karena dia kan perbukitan. Pilih aja yang angle yang baik ya, yang bagus. Kalau udah nanti kita bisa save. Ini bisa muter juga ya. Muternya apa? Kita pencet aja R. R, dia akan muter sendiri. Oh, muter sendiri dia. Klik, klik R. Nanti kalau berhentinya R lagi. Klik R lagi. R. Huruf R. Oh, berhenti. Kalau diklik R, dia muter lagi.
Bagus kan? Hmm. Nah, ini bagus nih. Ah, nah, bagus nih. Ada danaunya ini kan, tinggi. Nanti kita save. Oke, itu bagus nih. Eh, Maju mundur bisa pakai ini aja. Yang keyboard gitu. Play. Nah, kalau udah dapet angle yang bagus ya, udah kita save. Bagus nih. Nah, ini kan ada kelihatan. Ini kalau mau desain hilang aja biar nggak kelihatan. Nah, ya. Kalau udah kita save aja. Image save. Oke. Mau save di mana? 3D view. Save. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. 3D view mana tadi? Nah, coba kita lihat. Nah, bagus kan? 3D view. 3D view. Jadi ini Cianjur nih. Ini rawan tsunami ini yang biru. Ini pemukiman yang merah-merah harusnya kalau di zoom. Di mana banyak pemukiman yang dia rawan tsunami. Kalau yang sininya udah enggak. Nah, apalagi di atas kan tsunami kan 30 meter kan tadi kita buat. Nah, nah, ini bagus, bagus ya. Oke, sudah selesai ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih, nanti sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.